Mengetahui masih ada denyut nadi di leher Lutfia, sang kakek dan warga terus mencoba melakukan pertolongan dengan memberikan nafas buatan. Lutfia Fadila, siswi sekolah menengah pertama di Grobogan, Jawa Tengah ini adalah salah satu korban tenggelam di aliran irigasi Sidoarjo, Jawa Tengah. Sesaat sebelum tenggelam, Lutfia bersama dua rekannya tengah bermain di aliran irigasi. Bersama kedua temannya, Lutfia tiba-tiba terpleset dan terseret arus sungai. Ada anak-anak kirain main di sini. Kita tanya orang tenggelam kan, saya naikin. Terus saya ngejar ke sono, yang satu udah naik, saya ngejar ke sono. Ditunjukin sama Pak Bagong itu kan, masih di sini perempul-perempul gitu kan. Dan saya loncat di sononya agak bawahnya gitu kan, tapi nggak ketemu. Naas, nyawa Lutfia tidak tertolong dan telah meninggal saat tiba di puskesmas. Pasca kejadian, dua rekan Lutfia yang selamat masih syok dan dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui pasti penyebab kejadian. Jasad Lutfia kini dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi siswi yang tewas tenggelam tadi menjadi pembuka jumpa kita malam hari ini. Kami juga akan membahas tindakan polisi yang memeriksa handphone warga. Selama 1 jam kita akan bersama di iNews Prime. Saya Latif Siregar. Akibat mesin mati, kapal penyeberangan kandas di tengah laut di Lombok Timur. 35 penumpang dievakuasi sejauh 1 mil dari pelabuhan Kayangan. Kapal motor penumpang Wicitra Dharma ini alami mati mesin saat berlayar dari pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Kapal kandas setelah berlayar sekitar 1 mil dari pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Kantor SAR Mataram yang menerima informasi tersebut langsung menerjunkan personil untuk mengevakuasi penumpang menggunakan perahu karet bermesin. 35 penumpang berhasil dievakuasi oleh tim SAR ke kapal penumpang lainnya menuju pelabuhan Kayangan. Kapal ini mengalami mati mesin dan kemudian terseret arus dan kandas. Kejadian kapal mati mesin bukan kali pertama terjadi di sekitar perairan ini. Awal Oktober lalu, KMP Lestari kandas di perairan Gilikondo, Lombok Timur akibat terseret arus. Semua penumpang selamat dan kapal baru bisa dievakuasi pekan kemarin. Truk kontainer pengangkut besi terbalik di ruas eksit tol Cawang, Jakarta Timur. Kecelakaan akibat kelebihan muatan itu mengakibatkan kemacetan sepanjang 7 km. Kepolisian mengerahkan truk kren bermuatan besar untuk mengevakuasi truk pengangkut puluhan besi tua yang terbalik pagi tadi. Proses evakuasi menyebabkan antrian panjang kendaraan dari arah Tanjung Priuk menuju Cikampek dan tol dalam kota Cawang. Sekarang kita gunakan kubu yang kecil, untuk derek yang kecil tidak mampu. Sekarang kita sedang nunggu untuk derek yang lebih besar, karena ini muatnya sangat berat besi semua, sehingga dalam perjalanan untuk derek yang lebih besar. Sebelumnya truk bermuatan puluhan ton besi tua ini terbalik di kilometer 0 Simpang Interchange Cawang arah Cikampek. Belum diketahui penyebab truk terbalik, namun diduga akibat kelebihan muatan. Akibat kecelakaan sejumlah arus lalu lintas dialihkan. Belasan rumah di Pacitan, Jawa Timur rusak setelah diterjang angin kencang. Sebagian besar kerusakan terjadi di bagian atap rumah. Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang desa Borang, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Meski hanya berlangsung sekitar 3 menit, namun kejadian ini menyebabkan belasan rumah warga rusak. 3 rumah rusak parah, sementara lainnya rusak ringan. Sebagian besar kerusakan menimpa bagian atap rumah.
Usai kejadian, warga terus melakukan perbaikan bagian rumah yang rusak. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kejadian ini mencapai belasan juta rupiah. Timur ya, dari arah timur menerjang Dusun Weru itu sekitar merusak 10 rumah. Nah itu rata-rata yang rusak itu atap, Pak. Atap itu terbuat dari asbes, jadi asbes itu mudah terbang. Jadi setelah itu menerjang genteng itu juga banyak yang rusak, Pak. Meski sebagian atap dan genteng rumah rusak, warga memilih tidak mengungsi dan tetap menjaga rumahnya. Lagi warga di Purwakarta, Jawa Barat terjebak dalam hamparan eceng gondok. Nelayan yang terjebak sehari semalam itu merugi puluhan juta rupiah karena ikan tangkapan membusuk. Sejumlah perahu ini digabung menjadi satu untuk membelah hamparan eceng gondok di tengah Danau Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Namun tebalnya eceng gondok tidak membuat perahu-perahu ini bergerak hingga kehabisan bahan bakar dan terjebak di antara eceng gondok selama sehari semalam. Polisi Air Polres Purwakarta dan ASDP Jawa Barat yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Proses evakuasi cukup sulit dilakukan hingga 4 jam. Mesin speedboat pola air ini berulang kali mengalami masalah akibat baling-baling yang tersangkut eceng gondok. Akibat terjebak di hamparan eceng gondok, para nelayan mengalami kerugian. Ikannya bukan busuk lagi, udah nggak bisa kejual. Kerugiannya berapa ini sih? Kerugian nyampe 40 juta. Sebanyak 5 perahu, kemudian penumpangnya sekitar 13 orang ya. Kejadian warga terjebak di hamparan eceng gondok sudah terjadi berkali-kali. Pada Minggu malam lalu, sebanyak 23 wisatawan juga harus dievakuasi tim SAR gabungan setelah perahu yang mengangkut mereka tidak bisa keluar dari hamparan eceng gondok yang tebal. Pelaku penyerangan permukiman warga di Makassar diburu polisi. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Hari ke-6 pencarian penumpang kapal yang loncat ke laut belum membuahkan hasil. Meski terkendala cuaca buruk, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap seorang penumpang kapal motor Kirana 1 yang loncat saat pelayaran dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menuju Semarang. Sesaat setelah penumpang tersebut loncat ke laut, nahkoda KM Kirana 1 langsung memberi tanda pada lokasi jatuhnya dan sempat berputar. Sesuai standar operasional prosedur, jika selama 7 hari masih belum ada tanda-tanda ditemukan, tim SAR gabungan akan menghentikan pencarian terhadap korban hilang tersebut. Merespon laporan warga terkait adanya penyerangan di Jalan Muhammad Thohir, Lorong Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi, aparat kepolisian dari Mapolsek Tamalate, Kota Makassar langsung mendatangi TKP. Polisi yang tiba di TKP langsung masuk dan mengejar sejumlah terduga pelaku penyerangan yang masih berada di dalam lorong. Para pelaku yang mengetahui kedatangan polisi langsung kabur meninggalkan TKP. Kepada polisi, warga mengaku resah kerap menjadi sasaran penyerangan sejumlah pemuda bermotor dengan senjata tajam. Praktek judi online di ruko berlantai 3 di Kompleks City Walk Jalan Pemuda Pekanbaru Riau berhasil terbongkar. 59 orang pekerja pun ditangkap petugas. Masing-masing pekerja memiliki peran berbeda. Dari hasil pemeriksaan sementara, 5.000 calon konsumen akan ditelepon oleh pelaku dengan menawarkan judi online pada customernya di situs AFK77 dan Jaya 89. Dari penggerebekan ini, polisi menyita barang bukti 51 laptop, handphone, komputer dan printer serta sejumlah buku tabungan. Sementara nasib ruko yang dijadikan kantor judi online kini disegel petugas. Berdasarkan penyidikan, kegiatan judi online baru berlangsung 1 minggu dengan omset mencapai 20 juta rupiah per harinya. Para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara.
Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kita udah beli tiket Mas. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Iya. Kenapa? Sejumlah calon penumpang kapal ini protes pada petugas di pintu masuk dermaga eksekutif PT Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan ASDP Merak, Banten. Calon penumpang yang akan menyeberang ke Bakauheni, Lampung ini mengaku sudah membeli tiket, namun tidak diizinkan masuk terminal dengan alasan waktu keberangkatan sudah melewati masa tenggang keberangkatan. Kenapa Pak? Iya Bapak kenapa Pak? Nggak bisa. Terkait keributan tersebut, pihak ASDP Merak mengimbau penumpang mengantisipasi waktu keberangkatan dan memberi informasi awal jika akan melakukan pergantian waktu keberangkatan alias reschedule tiket. Puluhan warga Lumban Tonga-Tonga, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, Sumatera Utara ini nyaris bentrok dengan pihak pengadilan negeri terkait sengketa lahan. Warga berunjuk rasa karena menolak pengukuran ulang lahan yang akan dilakukan pengadilan negeri Simalungun atas lahan seluas 1,5 hektar. Warga keberatan karena menilai objek yang sedianya diukur ulang tidak sesuai isi putusan Mahkamah Agung. Karena memaksa memeriksa telepon genggam warga saat razia, seorang polisi yang sering disebut sebagai polisi artis akhirnya dimutasi. Tetap di iNews Prime.